Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmatia Lembeto. Pemateri pertama akan memaparkan materi tentang pengertian sains. Kata sains berasal dari bahasa Latin scientia yang berarti pengetahuan berdasarkan Webster New Collegiate Dictionary. Definisi dan sains adalah pengetahuan yang diperoleh melalui pembelajaran dan pembuktian-pembuktian atau pengetahuan-pengetahuan yang melingkupi suatu kebenaran hukum dari hukum-hukum alam yang terjadi, misalnya didapatkan dan dibuktikan melalui metode ilmiah. Adapun karakteristik khusus ilmu pengetahuan adalah yang pertama, disusun secara metodis, sistematis, dan koheren atau bertalian tentang suatu bidang tertentu dan katanya realitas. Yang kedua, dapat digunakan menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang. Selanjutnya, penulisan penguraian beberapa pandangan menurut ahli. Pandangan menurut ahli pertama, Auguste Comte. Penggolongan ilmu pengetahuan menurut Auguste Comte memulai dengan mengamati gejala-gejalanya yang letaknya paling jauh dari suasana kehidupan sehari-hari. Urutan penggolongan ilmu pengetahuan Auguste Comte sebagai berikut. Yang pertama, ilmu pasti atau matematika. Yang kedua, ilmu perbintangan atau astronomi. Yang ketiga, ilmu kalam atau fisika. Yang keempat, ilmu kimia atau chemistry. Yang kelima, ilmu hayat atau fisiologi atau biologi. Yang keenam, fisiologi sosial atau sosiologi. Nah, ahli yang kedua, Thomas S. Kuhn, pun justru mementingkan sejarah ilmu sebagai titik tolak penyelidikan. Kuhn berpendapat bahwa perkembangan atau kemajuan ilmiah bersifat revolusioner, bukan kumulatif sebagai anggapan. Sebelumnya, revolusi ilmiah itu pertama-tama menyentuh wilayah paradigma, yaitu cara pandangan terhadap dunia, dan contoh-contoh presentasi atau praktik ilmiah konkret. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Murniati Benani. Saya pemateri kedua dari kelompok 4 akan membawakan materi saya yang berjudul Pengertian Ilmu Filsafat. Yang pertama, definisi ilmu pengetahuan secara umum adalah suatu pengetahuan tentang objek tertentu yang disusun secara sistematis, objektif, rasional, dan empiris. Filsafat adalah hasil pemikiran dari perenungan secara mendalam tentang sesuatu sampai ke akar-akarnya. Sesuatu di sini dapat berarti terbatas dan dapat berarti tidak terbatas. Jadi, filsafat ilmu adalah kedudukan, fokus, cakupan, tujuan, dan fungsi, serta kaitannya dengan implementasi kehidupan sehari-hari. Pembahasan filsafat ilmu juga mencakup sistematika, permasalahan, keagamaan, pendekatan, dan paradigma atau pola pikir dalam pengkajian dan pengembangan ilmu dan dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Selanjutnya dikaji mengenai makna implikasi dan implementasi filsafat ilmu sebagai landasan dalam rangka pengembangan keilmuan dan pendidikan dengan penggunaan alternatif metodologi penelitian. Filsafat ilmu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, filsafat ilmu dalam arti luas, dan yang kedua, filsafat ilmu dalam arti sempit. Yang pertama, filsafat ilmu dalam arti luas menampung permasalahan yang menyangkut hubungan keluar dan kegiatan ilmiah seperti tata susila yang menjadi pegangan penyelenggara ilmu. Terus yang kedua, filsafat ilmu dapat dalam arti sempit, yaitu menampung permasalahan yang bersangkutan dengan hubungan ke dalam terdapat di dalam ilmu, yaitu yang menyangkut sifat ilmu pengetahuan ilmiah dan cara-cara mengusahakan serta mencapai pengetahuan ilmiah. Terus, pengertian filsafat ilmu menurut para ahli. Yang pertama, menurut Robert Ackerman, filsafat ilmu
dalam suatu segi adalah suatu tinjauan kritis tentang pendapat-pendapat ilmiah dewasa ini dengan perbandingan terhadap kriteria-kriteria yang dikembangkan dari pendapat-pendapat demikian. Yang kedua, menurut Lewis Whitbeck, yaitu memberikan pengertian bahwa filsafat ilmu membahas dan mengevaluasi metode-metode pemikiran ilmiah serta mencoba mengemukakan dan pentingnya upaya ilmiah sebagai suatu keseluruhan. Terus yang ketiga, yaitu menurut Michael V. Berry, berpendapat bahwa filsafat ilmu adalah penelaahan tentang logika intern dari teori-teori ilmiah dan hubungan-hubungan antara percobaan dan teori, yakni tentang metode ilmiah. Terus yang keempat, menurut Broadbeck, filsafat ilmu adalah analisis yang netral secara etis dan filsafati, pelukisan dan penjelasan mengenai landasan-landasan ilmu. Terus yang terakhir, menurut Connie Semiawan, menyatakan bahwa filsafat ilmu adalah pada dasarnya ilmu yang berbicara tentang ilmu pengetahuan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli Zaid Jalal. Baiklah, di sini saya akan membahas materi mengenai fungsi agama dengan perbedaan antara ilmu, filsafat, dan agama. Yang pertama, fungsi agama. Agama sangat diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Adapun fungsi agama dalam kehidupan masyarakat antara lain, yaitu pertama sebagai fungsi edukatif. Penganut agama berpendapat bahwa ajaran agama yang mereka anut memberikan ajaran-ajaran yang harus dipatuhi, ajaran agama yang secara yuridis berfungsi menyeluruh dan melarang. Yang kedua, sebagai fungsi penyelamat. Dimanapun manusia berada selalu menginginkan diri selamat. Keselamatan yang meliputi bidang luas adalah keselamatan yang diberikan agama kepada penganutnya, yaitu keselamatan yang meliputi dua alam, yakni keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Yang ketiga, sebagai fungsi perdamaian. Melalui agama, seseorang yang bersalah atau berdosa dapat mencapai kedamaian batin melalui tuntutan agama. Oke, yang keempat, yaitu sebagai fungsi sosial kontrol. Ajaran agama oleh penganutnya dianggap sebagai norma, sehingga di dalam hal ini, agama mempunyai fungsi sebagai pengawal sosial baik secara individu maupun secara kelompok. Yang kelima, sebagai pemupuk rasa solidaritas. Para penganut agama yang sama secara psikologi akan merasa memiliki kesamaan dalam satu kesatuan iman dan kepercayaan. Yang keenam, yaitu sebagai fungsi transformatif. Ajaran agama dapat merubah kehidupan kepribadian seseorang atau kelompok menjadi kehidupan baru sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Yang ketujuh, yaitu sebagai fungsi kreatif. Ajaran agama mendorong dan mengajak para penganutnya untuk bekerja produktif, bukan saja untuk kepentingan orang lain. Dan yang terakhir dari fungsi agama yaitu sebagai fungsi sublimatis. Ajaran agama mengkuduskan segala usaha manusia, bukan saja yang bersifat agama ukhrawi, melainkan juga yang bersifat duniawi. Kemudian perbedaan antara ilmu filsafat dan agama. Terdapat perbedaan yang mendasar antara ilmu, filsafat, dan agama, di mana ilmu dan filsafat itu bersumber dari akal budi atau rasio manusia, sedangkan agama itu sendiri bersumber dari wahyu Tuhan. Oke teman-teman, mungkin hanya itu materi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada materi selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edithia Khairun Nisa Pepetungan. Saya dari kelas PBAB 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang aturan-aturan agama. Dalam Quran surah Asy-Syurah ayat 13 dan 21, Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu terpecah belah tentangnya.
Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendakinya dan memberikan petunjuk pada agamanya orang yang kembali kepadanya. Sebagai prinsip dan pegangan hidup, kepercayaan religius diyakini sebagai kebenaran mutlak. Penganut agama apalagi yang fanatik bisa mempercayai agama dan ajaran mutlak benar karena berasal dari Tuhan yang Maha Mengetahui. Agama memberikan keterangan dari segi batin karena ada janji kehidupan setelah mati. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.